Malam itu, cahaya rembulan masuk dengan malu-malu melalui celah gorden sutra di kamar utama Mensyah megah milik Arini. Wangi lilin aromaterapi melati memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Arini, detak jantungnya justru berpacu lebih kencang dari biasanya. Di usianya yang ke-55, ia merasa seperti seorang gadis remaja yang baru pertama kali mengenal cinta. Ia duduk di tepi ranjang, meremas jemarinya yang masih halus meski garis-garis usia mulai samar terlihat. Di hadapannya, Bagas, pemuda berusia 26 tahun yang kini telah resmi menjadi suaminya, berdiri dengan tatapan yang begitu teduh. Tidak ada gairah yang meledak-ledak secara kasar, yang ada hanyalah ketulusan yang memabukkan. Bagas mendekat, meraih tangan Arini dengan lembut, seolah Arini adalah porselen paling berharga di dunia. Saat kulit mereka bersentuhan, sebuah desiran hebat mengalir, membuat dada Arini berdebar tak keruan. Di malam pertama itu, di bawah sakralnya janji suci, mereka akhirnya menyatukan jiwa dan raga dalam sebuah keheningan yang penuh dengan kasih sayang, membuktikan bahwa raga boleh menua, namun getaran cinta sejati tidak pernah mengenal angka. Kisah ini bermula 6 bulan lalu, di sebuah desa terpencil di kaki gunung yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Arini adalah seorang janda kaya raya yang memiliki jaringan bisnis perhotelan dan properti. Hidupnya penuh dengan kemewahan, namun hatinya gersang sejak suaminya meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Anak-anaknya sudah dewasa, menetap di luar negeri, dan hanya menghubunginya saat membutuhkan dana tambahan atau sekadar formalitas hari raya. Kesepian adalah teman akrab Arini di tengah rumahnya yang seluas lapangan bola. Atas saran dokter pribadinya untuk mencari ketenangan, Arini memutuskan untuk mengunjungi sebuah villa kecil miliknya yang jarang ditempati di sebuah desa asri. Di sanalah ia bertemu dengan Bagas. Bagas bukanlah seorang pengusaha atau pria berjas rapi. Ia hanyalah seorang pemuda desa, putra dari penjaga villa tersebut. Bagas memiliki bahu yang lebar karena sering bekerja di ladang, kulit yang terbakar matahari namun bersih, dan mata yang selalu memancarkan kejujuran. Awalnya, Arini hanya melihat Bagas sebagai pekerja biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada diri Bagas. Setiap pagi, Bagas selalu membawakan bunga sedap malam segar untuk diletakkan di ruang tamu Arini. Ia melakukannya tanpa diminta, hanya karena ia tahu Arini sering terbangun dengan raut wajah yang muram. Suatu sore, saat hujan turun dengan lebatnya, Arini terjebak di teras belakang karena kakinya terkilir saat mencoba mengambil buku yang jatuh. Bagas yang sedang membetulkan saluran air, segera berlari menghampiri. Dengan sangat sopan, tanpa sedikit pun tatapan yang merendahkan atau penuh maksud tersembunyi, Bagas menggendong Arini masuk ke dalam rumah. Saat itulah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Arini merasakan kehangatan yang tulus dari seorang pria. Bagas merawat kaki Arini dengan ramuan herbal desa, berbicara tentang filosofi hidup yang sederhana, tentang bagaimana Allah memberikan segalanya jika kita menghormatinya. Arini terpesona. Di balik kesederhanaannya, Bagas memiliki kedalaman jiwa yang tidak pernah ia temukan pada rekan-rekan bisnisnya yang hanya bicara soal saham dan profit. Kedekatan mereka mulai menjadi buah bibir di desa. Namun, Arini tidak peduli. Baginya, berbicara dengan Bagas adalah obat bagi jiwanya yang sakit. Bagas tidak pernah menanyakan berapa banyak saldo di rekening Arini. Ia justru lebih sering bertanya apakah Arini sudah makan, atau apakah ia tidur nyenyak semalam. Sebaliknya, Bagas merasa Arini adalah sosok wanita paling hebat yang pernah ia temui. Bagas tidak melihat Arini sebagai wanita tua yang kaya, melainkan sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan namun butuh dilindungi. Bagas jatuh cinta pada cara Arini tertawa saat menceritakan masa kecilnya yang susah, sebelum ia menjadi sukses seperti sekarang. Namun, badai datang saat Arini memutuskan untuk membawa Bagas ke Jakarta.
Ia ingin memperkenalkan pria yang telah mencuri hatinya itu kepada lingkaran sosialnya. Di sebuah pesta makan malam yang mewah, Arini menggandeng lengan Bagas yang terbalut setelan jas yang tampak kaku di tubuh kekarnya. Tatapan sinis langsung menghujam. Teman-teman sosialita Arini berbisik di belakang kipas mahal mereka, menyebut Bagas sebagai brondong pemburu harta atau peliharaan baru. Bagas yang rendah hati merasa sangat tidak nyaman. Ia merasa seperti ikan yang dipaksa hidup di darat. Ia melihat bagaimana dunia Arini penuh dengan kepalsuan, di mana orang tersenyum namun hatinya mencela. Malam itu, setelah pesta berakhir, Bagas berkata kepada Arini dengan suara rendah bahwa mungkin mereka tidak ditakdirkan bersama. Bagas merasa harga dirinya terinjak bukan karena ejekan orang, tapi karena ia merasa tidak bisa memberikan kemewahan yang sama untuk Arini. Namun, Arini justru menangis. Ia melepaskan semua perhiasan mahalnya di depan Bagas dan berkata bahwa semua harta ini tidak ada artinya jika ia harus kembali ke dalam kesepian yang membunuh. Arini menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan harta Bagas. Ia hanya membutuhkan ketulusan yang selama ini ia cari. Arini bersedia melepaskan gengsinya sebagai pengusaha sukses demi hidup sederhana bersama Bagas. Ia bahkan menawarkan diri untuk tinggal selamanya di desa jika itu yang membuat Bagas merasa dihargai. Ujian cinta mereka tidak berhenti di situ. Anak-anak Arini yang mendengar kabar rencana pernikahan ibunya langsung pulang dan melayangkan protes keras. Mereka menuduh Bagas telah mencuci otak ibu mereka demi menguasai warisan. Mereka mengancam akan memutus hubungan keluarga jika Arini tetap bersikeras menikahi pemuda kampung itu. Disinilah kedewasaan Bagas teruji. Alih-alih marah atau membalas dengan kata-kata kasar, Bagas justru menemui anak-anak Arini satu persatu. Ia membawa surat pernyataan yang sudah ditandatangani di atas materai, yang isinya adalah pelepasan hak atas seluruh harta kekayaan Arini jika mereka menikah. Bagas menyatakan bahwa ia tidak akan mengambil 1 rupiah pun dari kekayaan Arini, dan semua aset Arini harus tetap menjadi milik anak-anaknya atau yayasan sosial. Tindakan berani Bagas ini membuat anak-anak Arini tertegun. Mereka melihat bahwa pria muda ini benar-benar mencintai ibu mereka tanpa embel-embel materi. Akhirnya, dengan restu yang masih terasa canggung namun ada, pernikahan itu dilaksanakan. Bukan di hotel berbintang 5 yang megah, melainkan di masjid kecil di desa tempat mereka pertama kali bertemu, sesuai permintaan Arini. Arini tampak sangat cantik dengan kebaya putih sederhana. Wajahnya berseri-seri seolah usia 55 tahun hanyalah angka yang tidak berarti. Bagas mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas yang mantap, membuat para saksi menitikan air mata haru. Setelah acara sederhana itu selesai, mereka kembali ke Jakarta hanya untuk mengemas beberapa keperluan sebelum akhirnya memutuskan untuk menetap di desa dan mengelola lahan pertanian organik milik bersama. Kembali ke malam pertama yang penuh getaran itu. Di dalam kamar yang tenang, Arini menatap cermin, melihat pantulan dirinya yang tidak lagi muda. Ia mengusap pipinya, merasa tidak percaya diri di hadapan Bagas yang masih segar dan tampan. Namun, Bagas yang berdiri di belakangnya perlahan memeluk pundaknya. Bagas berbisik di telinga Arini bahwa kecantikan seorang wanita tidak diukur dari kencangnya kulit, melainkan dari kedamaian yang ia berikan kepada pria yang mencintainya. Bagas membalikkan tubuh Arini, menatap matanya dalam-dalam. Di mata Bagas, Arini melihat pengabdian yang utuh. Keraguan Arini sirna seketika. Malam itu menjadi saksi bahwa cinta yang matang bertemu dengan ketulusan yang muda dapat menciptakan harmoni yang indah. Mereka melakukan penyatuan itu dengan penuh hormat, sebuah tarian jiwa yang lembut, di mana setiap sentuhan adalah bahasa syukur atas pertemuan dua hati yang sempat dianggap mustahil oleh dunia. Keesokan paginya, Arini terbangun dengan senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki selama 1 dekade terakhir. Ia melihat Bagas sudah bangun lebih dulu, menyiapkan teh hangat untuknya.
Tidak ada lagi beban gengsi, tidak ada lagi rasa takut akan penilaian orang lain. Arini menyadari bahwa selama ini ia terpenjara oleh hartanya sendiri, dan Bagas adalah kunci yang membebaskannya. Mereka menghabiskan hari-hari berikutnya dengan berjalan-jalan di pematang sawah, menghirup udara segar yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran. Arini mulai belajar menanam sayur, sementara Bagas dengan sabar mengajarinya. Teman-teman sosialita Arini perlahan menghilang karena ia tidak lagi mengadakan pesta mewah. Namun Arini justru merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia memiliki seseorang yang memegang tangannya saat ia sakit, seseorang yang mendengarkan ceritanya tanpa rasa bosan, dan seseorang yang mencintainya tanpa syarat. Kisah cinta Arini dan Bagas menjadi legenda di desa tersebut. Mereka membuktikan bahwa perbedaan usia 30 tahun bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk saling melengkapi. Arini memberikan Bagas kebijaksanaan dan pengalaman hidup, sementara Bagas memberikan Arini energi baru dan harapan. Harta yang selama ini diagung-agungkan Arini kini dialokasikan untuk membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di desa itu, membuat hidup mereka jauh lebih bermakna. Mereka hidup dalam kesederhanaan yang mewah, karena kemewahan sejati bukan terletak pada merek pakaian yang dikenakan, melainkan pada ketenangan hati saat bersandar di bahu orang yang tepat. Setiap malam, sebelum tidur, mereka selalu menyempatkan diri untuk duduk di beranda, menatap bintang-bintang yang sama yang dulu mereka lihat saat masih asing satu sama lain. Arini sering menyandarkan kepalanya di bahu Bagas yang kokoh, merasa sangat aman. Ia sering bergumam betapa beruntungnya ia menemukan Bagas di sisa usianya. Dan Bagas, dengan suaranya yang tenang, selalu menjawab bahwa dialah yang paling beruntung karena diizinkan untuk mencintai seorang ratu seperti Arini. Cinta mereka mengalahkan segalanya: harta, gengsi, dan prasangka dunia. Mereka membuktikan bahwa di bawah langit yang sama, setiap jiwa berhak untuk menemukan rumahnya, tidak peduli berapa banyak waktu yang telah berlalu atau seberapa besar jurang perbedaan yang ada di depan mata. Kini, setahun telah berlalu sejak pernikahan itu. Arini tampak jauh lebih muda dan energik. Kebahagiaan batin terpancar dari wajahnya yang selalu cerah. Anak-anaknya yang dulu menentang kini sering berkunjung ke desa, merasa iri dengan kedamaian yang dimiliki ibu mereka. Mereka akhirnya mengerti bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling pantas secara logika, tapi tentang siapa yang membuat hati merasa utuh. Arini dan Bagas terus melangkah bersama, menikmati setiap detik yang diberikan Tuhan, membuktikan kepada dunia bahwa cinta sejati adalah ketika dua jiwa memutuskan untuk berhenti mencari dan mulai membangun surga mereka sendiri, dimanapun mereka berada. Mereka tetap menjadi pasangan yang paling dibicarakan, bukan lagi karena kontroversinya, melainkan karena kebahagiaan yang mereka pancarkan begitu nyata dan menginspirasi siapa saja yang melihatnya. Bahwa pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kasih sayang, dan itulah satu-satunya harta yang akan mereka bawa hingga akhir hayat.